Viral seorang mahasiswi di salah satu universitas di Bandung diduga melakukan penipuan dengan praktik arisan bodong. 120 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Inilah video yang viral di media sosial setelah sejumlah mahasiswi Universitas Islam Bandung menerangkan sistem praktik arisan yang dicanangkan oleh pelaku yang diketahui bernama Jihan Julfa Firdaus. Jihan yang statusnya masih aktif di Unisba tersebut diduga melakukan praktik dengan sistem iming-iming mendapat keuntungan cepat dalam hitungan hari, hingga membuat banyak orang mengikuti arisan tersebut. Kasus ini bermula saat sejumlah korban merasa dirugikan karena sistem yang diterapkan ternyata tidak sesuai aturan awal yang diterangkan oleh pelaku. Hingga akhirnya korban lain bermunculan dan beramai-ramai mendatangi rumah pelaku di kawasan Caringin, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Ketua RW setempat. Pihaknya membenarkan jika Jihan yang merupakan warganya tersebut sempat didatangi puluhan orang untuk menagih uang dan mempertanyakan kasus tersebut. Menurutnya, dari keterangan keluarga, ada sekitar 120 orang yang menjadi korban. Nilai kerugian korban beragam, dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah dengan total kerugian sekitar 1,9 miliar rupiah. Kurang lebih ini ya, 1,9 sekian lah, kurang lebih. Miliar. 1,9 M. Ya, saya dengar gitu kan. Jumlah korbannya berapa orang, Pak? Jumlah korbannya 120 orang kurang lebih. 120 orang. Termasuk ya itu diantaranya kebanyakan mahasiswa. Pak, kalau boleh tahu masalah utamanya apa sih, Pak? Ya. Kasus penipuannya terkait apa? Kalau masalah penipuannya terkait ya sepengetahuan saya itu alurnya dari arisan. Oh, arisan. Arisan online. Arisan, kalau masalah yang lainnya saya kurang tahu lah. Cuma yang saya dengar ini arisan online. Sementara itu menurut pihak universitas, pihaknya telah mengetahui kasus tersebut dan membenarkan pelaku dan sebagian besar korban merupakan mahasiswa aktif di Unisba. Pihaknya juga akan memanggil pelaku dan para korban untuk dilakukan mediasi. Tetapi kami pun tidak tinggal diam, ya, karena sebagian korban juga mahasiswa kami, pelaku juga mahasiswa kami. Ya. Tentu kami harus melakukan upaya-upaya, ya, salah satunya adalah mediasi. Sudah kami lakukan mediasi dan sebagian juga mungkin sudah tersebar viral di berbagai medsos, ya, bahwa yang bersangkutan sudah menandatangani perjanjian akan mengembalikan uang yang dipersoalkan oleh sebagian rekan-rekannya juga dan sebagian orang lain. Tapi dari hasil investasi kami itu sebetulnya tidak sampai miliaran, ya, karena mungkin sebagian sudah diberikan kepada peserta, ya. Itu. Dan kalaupun sampai terjadi ini, ya, tapi ini terpaksa harus saya terangkan, ya. Kalau sudah ada perjanjian antara pihak ini dengan pihak ini, artinya pelaku dan korban, pengumpul dan korban, saya kira itu sudah menjadi masalah hukum perdata. Ya. Kalau masalah hukum perdata itu adalah urusan para pihak untuk menyelesaikan. Ya. Mereka sudah berjanji, pelaku sudah berjanji akan mengembalikan, dan dalam tanda kutip peserta korban ya menerima perjanjian itu. Nah, saya kira itu sudah kasus perdata, ya. Dan kasus perdata apalagi itu sudah individual, tidak lagi menyangkut institusi, ya. Tapi tetap kami memantau ini, beberapa tindakan sudah kami lakukan, ya, untuk memediasi ini, karena ya tadi saya tegaskan mereka itu adalah anak-anak kami sebagian besar, gitu, ya. Dan insya Allah ada penyelesaian. Tetapi kalaupun ini sampai misalnya ada pelaporan pidana, ya, dan gitu, ya, dan diproses oleh polisi, tentu kami mempunyai aturan sendiri terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, ya, dari mulai skorsing, pemutusan studi. Hingga saat ini, para korban masih melakukan mediasi dengan pihak keluarga. Rencananya, Senin besok, sebagian korban akan melaporkan kasus ini ke Mapolrestabes Bandung.